Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Ryan Friedkin tiba di ibu kota pada hari Jumat untuk mempersiapkan masa depan Roma. Dalam situasi seperti ini, warga Texas terbiasa bekerja di balik layar, dan sama seperti pertemuan pertama dengan Gianpiero Gasperini yang berlangsung di Florence setahun yang lalu, pencarian direktur olahraga akan berlanjut dengan modus operandi yang sama hari ini. Tujuannya adalah untuk membentuk masa depan klub Roma jauh dari sorotan publik. Putra dan bola bali antara Roma, Milan, dan Florence, karena menyadari bahwa pencarian pengganti Frederic Massara, yang ia tahu akan segera dipecat, adalah prioritas utama. Sementara Ryan berkeliling Italia, sosok kunci tetap berada di Trigoria. Saudaranya, Corbin, dilaporkan menjadi target Friedkin untuk semakin melibatkan Roma. Ryan akan segera bertemu dengan Gasperini untuk membahas beberapa masalah. Mengenai masalah keuntungan modal, situasinya jelas, pihak Amerika akan mencoba bernegosiasi dengan UEFA untuk meringankan tuntutan keuangan, berupaya keluar dari perjanjian penyelesaian dengan denda, tetapi, kecuali ada pengecualian yang mencolok, penjualan pemain kunci akan diperlukan. Kemudian pelatih kelahiran Grugliasco itu memperjelas bahwa ia ingin para senator, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, dan Lorenzo Pellegrini, diperpanjang kontraknya, begitu pula Paulo Dybala. Setelah itu, barulah saatnya terjun ke bursa transfer. Keluarga Friedkin telah memperjelas satu hal, terlepas dari pendapatan dan peringkat tim, akan ada anggaran yang signifikan untuk direktur olahraga berikutnya. Ini menunjukkan bahwa, di luar kata-kata, ada komitmen yang kuat untuk mendukung Gasperini. Terakhir, masalah kamp pelatihan musim panas masih perlu diklarifikasi. Austria, Jerman, dan Swiss termasuk di antara pilihan yang ada. Roma dapat memanfaatkan hasil imbang 0-0 antara Como dan Napoli untuk melompat ke posisi kelima di klasemen. Dengan mengalahkan Fiorentina dalam pertandingan besok di Olimpico, Giallorossi bisa memegang kendali atas nasib mereka sendiri, setidaknya untuk memperebutkan tempat di Liga Eropa. Gasperini menggelar konferensi pers seperti biasa di Trigoria menjelang pertandingan besok dan berbicara tentang dua pemulihan penting. Kone sudah pulih, Dybala sudah pulih pekan lalu dan bermain sedikit selama pertandingan. Kondisinya bahkan lebih baik beberapa hari terakhir ini, jadi keduanya siap bermain besok. Kehadiran Corbin Friedkin tentu merupakan pertanda, para pemilik mulai mengambil tindakan tidak hanya untuk akhir musim, yang menjadi prioritas saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Mengenai masa depan, sang pelatih mengungkapkan hal berikut, saat ini, ada dua jalur. Yang pertama adalah musim ini, yang masih berjalan dengan baik. Besok kami akan memainkan pertandingan yang sangat penting melawan Fiorentina, tim yang sedang dalam tren positif, saya rasa 7 hasil positif, dan yang telah berhasil keluar dari posisi sulit di klasemen. Mereka adalah tim yang berharga, yang mungkin mengalami beberapa kesulitan tetapi tetap kompetitif. Kami benar-benar fokus pada pertandingan ini, karena dengan 4 pertandingan tersisa, kami masih berpeluang di Liga. Kami juga perlu melihat hasil pertandingan lainnya, tetapi kita semua tahu klasemen dan fokus kita harus tetap pada tahap akhir ini. Performa tim sangat luar biasa sejak awal, dan kami ingin terus seperti ini dalam 4 pertandingan terakhir, yang semuanya akan penting, termasuk derby di antaranya. Tentu saja, kita akan membicarakan masa depan, tetapi sekarang bukan waktunya. Bukan untuk menghindari topik tersebut, tetapi karena kita masih sepenuhnya berada di musim ini. Ketika waktunya tiba, saya akan mencoba untuk sejelas mungkin, juga kepada para penggemar, yang berhak ingin memahami apa rencana selanjutnya. Gasperini kemudian berbicara tentang perencanaan, jelas bahwa telah terjadi perkembangan khusus dalam beberapa minggu terakhir, dan kita harus memberikan penghargaan kepada klub, yang kemungkinan besar mengalami kekecewaan besar yang tak terduga dan terpaksa mengambil jalan yang berbeda dari yang awalnya direncanakan. Namun, saya tidak percaya tim lain telah melakukan segalanya pada titik ini. Bahkan mereka yang memulai sedikit lebih lambat masih dapat kembali ke jalur yang benar. Jelas bahwa pemilik akan membutuhkan waktu dan kejelasan untuk membuat keputusan, tetapi mereka juga memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukannya dengan cara terbaik.
Pelatih kemudian membahas hubungannya dengan Direktur Olahraga Massara dan mengucapkan selamat kepada tim wanita atas kemenangan Scudetto mereka. Saat ini, saya kembali ke pertandingan melawan Fiorentina. Seperti yang saya katakan, ada dua jalur, satu menyangkut musim ini, dan oleh karena itu pertandingan yang sangat penting seperti besok. Adapun sisanya, akan ada waktu untuk membahasnya dengan cara yang tepat dan pada waktu yang tepat. Terutama klub yang akan menyampaikan pendapatnya tentang aspek-aspek ini. Satu jalur jelas, dan itu di lapangan, yang lain membutuhkan waktu karena menyangkut musim depan. Ini bukan waktu untuk membahas detailnya sekarang, meskipun akan diperlukan untuk memperjelas apa yang ingin kita bangun. Kemenangan Scudetto tim wanita sangat luar biasa, fantastis. Kita harus mengambil pelajaran dari mereka. Scudetto mungkin masih jauh bagi kita, tetapi tujuan kita harus menjadi tim yang baik dan kompetitif seperti mereka. Selamat, semua orang mendapat kesempatan bermain berkali-kali dan berkontribusi, bahkan mereka yang mendapat waktu bermain lebih sedikit. Perilaku tim, baik dalam latihan maupun pertandingan, selalu sempurna, tidak ada masalah atau insiden. Mereka semua sangat profesional, teladan, dan untuk itu saya hanya bisa berterima kasih kepada mereka. Dengan 4 pertandingan tersisa di musim Liga, Roma akan mulai menatap musim mendatang. Musim tahun 2026 sampai tahun 2027, yang akan menjadi musim perayaan 100 tahun klub Giallorossi, berpotensi membawa sejumlah perubahan. Di ranah korporat, setelah perpisahan dengan Claudio Ranieri, perpisahan dengan Direktur Olahraga Frederic Massara diperkirakan akan menyusul, karena ia diperkirakan akan meninggalkan Trigoria pada akhir musim. Diperkirakan juga akan ada banyak perkembangan di bursa transfer. Salah satu dari mereka bisa jadi adalah pemain sayap yang diminati Gasperini sejak musim panas lalu. Seperti yang diungkapkan oleh jurnalis Turki Yagis Sabuncuoglu, sejumlah pemandu bakat Roma hadir di pertandingan Bundesliga kemarin antara Bayer Leverkusen dan Leipzig untuk memantau beberapa pemain muda yang diminati klub Trigoria tersebut. Salah satunya adalah Antonio Nusa, pemain Norwegia berbakat yang menarik minat besar dari pelatih asal Piedmont dan yang tampaknya menjadi incaran serius Roma. Kabar panas dari AS Roma. Frederic Massara sudah tidak lagi operasional sebagai direktur olahraga. Pengumuman resmi perpisahan diperkirakan akan dirilis dalam beberapa jam ke depan. Ex-petinggi Giallorossi itu juga tidak akan memberikan pernyataan sebelum laga melawan ACF Fiorentina. Situasi internal Roma terus bergerak cepat di momen krusial musim ini.